Kali ini kita diserbu oleh paguyuban X-Trail. Nah, ini dari T32 Enthusiast yang hitam ini. Ini pengguna independen. Ini pengguna independen. Ini independen. Ini juga independen. Yang sebelah sono masih proses perakitan CVT. Jadi ceritanya di sini kita lagi nanganin beberapa perbaikan. Yang T31 Silver ini Mang Doger. Iya. Mas Wageng ini sedang apain? Ini lagi servis yang kotor-kotor kayak bocor cover timing. Oh, jadi ini penyakitnya ada kebocoran oli pada cover timing. Iya. Begitu ya? Olinya sempat berkurang terus. Olinya sempat berkurang terus. Kita lihat kondisi mesinnya. Wow, ada tanda terlihat sudah ada tumpukan deposit daripada lemak-lemak oli atau ini yang biasa disebut dengan oil sluts. Coba lihat dulu. Ini sebuah mesin dari Nissan X-Trail T31 2000 cc, artinya ini adalah MR20DE dengan single VVTi. Ini VVTi atau CVTC. Nah, MR20-nya T31 ini masih menggunakan indirect injection. Jadi injeksinya ada di intake port. Gitu. Penyakit utamanya memang hanya sebenarnya kebocoran oli. Nah, kebocoran olinya yang rumit tuh di bagian sini. Nanti ada di mobil itu. Kita lihat di mobil yang T31 itu. Sama, itu 2000 cc juga. Bocor-bocor oli juga. Jadi nanti kita lihat. Intake manifoldnya lumayan gede ya. Intake port bukan manifold. Lumayan gede. Jadi masih ditangani oleh masih proses oleh Mas Wageng. Sedangkan T31 hitam ini pekerjaannya juga kebocoran oli. Ya. Nah, ini biasanya di sini. Nah, ini ini contoh mesin dengan kondisi yang baik. Jadi warnanya nggak ada warna hitam lumpur, nggak kayak tadi ya. Ini penyakitnya biasanya bocornya di ada sealant di sini yang mulai bocor, lalu di bawah sini. Jadi dia ada dua. Sama kayak 18. Iya, karena MR20 memang begini konstruksinya. Jadi kalau ini bocor, biasanya oli mengenangnya di mana, Le? Di busi, masuk ke busi, ke ruang busi. Iya, selongsongnya jadi busi dan basah. koilnya jadi basah karena banjir ya, Le? Ya, banjir oli. Banjir oli. Biasa, penyakit MR itu begitu. Nggak rumit sih, tapi lama aja karena ngebongkarnya agak banyak ya, Le ya? Ya, lumayan. Lalu di sini ada T32 2500 cc dengan QR25 Twin VTC. AC kurang dingin saat cuaca panas. Ya, dugaannya motor fan-nya lemah. Jadi dia kalau mobilnya jalan mah kan ini dingin. Di situ juga sama AC panas kalau mobil diem. Kalau bergerak dia dingin. Kenapa begitu? Jadi proses kerja AC itu kan freon dialirkan ke kondensor dulu nih yang di depan sini. Freon dialirkan dalam bentuk gas bertekanan tinggi. Didinginkan, bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Lalu didinginkan oleh kondensor yang didinginkan oleh si kipas radiator atau hembusan angin dari depan. Supaya freonnya suhunya turun, tekanannya boleh naik tapi suhunya turun sebelum masuk ke dalam ekspansi dan evaporator. Dia harus didinginkan dulu di kondensor ini. Cara ngedingininnya dia memanfaatkan si motor fan ini, tarikan angin dari motor fan atau hembusan angin ketika mobil bergerak dari depan masuk ke dalam grill. Itulah kenapa kalau mobil ini kalau kipas radiator lemah, saat mobil diam kan nggak ada hembusan angin dari depan.
Satu-satunya yang bisa mendinginkan kondensor dan radiator kan kipas radiator. Ya udah, ngandelin dia aja. Kalau putarannya lemah berarti volume udara yang bisa ditarik sama kipas radiator kecil. Akhirnya kemampuan performa pendinginannya juga turun. Yang dikorbanin AC. Sedangkan kalau mobil jalan, ya kipas radiator sebenarnya udah nggak berfungsi lagi, udah diabaikan. Karena hembusan dari depan lebih kuat dan lebih banyak volumenya untuk mendinginkan kondensor gitu. Itu kenapa kalau kipas radiator lemah biasanya keluhannya AC panas saat mobil tidak bergerak atau saat macet. Ada banyak faktor, cuma salah satunya itu kipas radiator lemah. Itu juga sama tapi baru datang. Jadi karena keluhannya juga yang ini sama ini sama, yang ini sama itu sama, mendingan kita bahas perbedaan T31 dan T32. Dan ini yang dekat aja dah. T31 dari segi desain masih terlihat garis-garis desain T30 ya kan, sebuah X-Trail yang fenomenal, X-Trail T30. Masih mengkotak-kotak boxy kayak gitu. Sampai lampu belakangnya juga di pilar D, bagian pilar D masih sama berdiri ke atas. Terus aksen lampu depan ini juga mirip sama T30, hanya di refreshment. Konfigurasinya 5 seat, 5 tempat duduk kayak gitu ya. Nah ini lampu ciri khas X-Trail T30 dan T31 yang nggak terlalu melenceng jauh. Ini lampu belakangnya ada di pilar D. Sedangkan kalau T32 ini desainnya sudah mulai mengkapsul sesuai tuntutan zaman dan tuntutan aerodinamika. Karena gini cek, kalau mobil dengan status produksinya global, penjualannya global, ini harus concern sama masalah emisi. Loh, hubungannya apa emisi sama desain? Ya di mobil dengan desain yang streamline atau ngebulat, itu bikin coefficient of drag CD-nya itu kecil. Coefficient drag itu penting untuk bagaimana sebuah mobil bisa punya performa yang cukup baik tapi tanpa mengorbankan konsumsi BBM. Ketika dipakai di kecepatan tinggi, mobil dengan desain streamline akan punya hambatan udara yang lebih kecil sehingga tidak membebani mesin untuk melaju. Ketika mesin bebannya bisa diredam atau diturunkan, konsumsi BBM juga akan turun, yang otomatis level emisi gas buangnya itu juga akan turun. Apalagi mesinnya juga sudah pakai generasi terbaru yang sudah di-upgrade kepresisiannya, dan CVT-nya juga bikin mesin lebih efisien. Karena kalau mesin sekarang kan pakai CVT nih, gearboxnya. CVT itu tujuannya selain untuk kenyamanan, juga untuk memastikan konsumsi BBM dan level emisinya rendah. Karena di kecepatan tinggi dengan transmisi CVT, RPM Anda bisa lebih rendah daripada gearbox matic konvensional. Gitu. Terlalu rumit ya. Kayaknya kok apa sih maksudnya, kok desain ngaruh ke emisi atau gimana? Ya, memang begitulah kenyataannya. Kalau secara kegagahan ya bagusan T30, T31. Tapi kalau secara fitur dan kenyamanan berkendara serta handling yang presisi, T32 ini the best. Nah, di sini kita mau bahas soal kaki-kakinya. Oke, sementara itu dulu. Oke, baiklah, sekarang kita akan mengkomparasikan sistem suspensi dari Nissan X-Trail T31 melawan T32. Jadi di bagian depan ini menggunakan McPherson strut sama seperti C26 yang kemarin, C26, C24, T30, yang dikunci dengan knuckle yang memiliki 2 baut. Lalu
lower arm, one pising lower arm. Sini ada bushing small, lalu di belakang bushing big. Lalu di sini ada ball joint, ya sama seperti pada umumnya. Yang diikat pada sebuah cross member, front cross member yang sangat besar ini. Jadi kalau yang di atas ini diikat di sasis, baut strutnya diikat sasis. Nah kalian dikunci sama dua baut ini dengan lower arm, ball joint, cross member. Nah bagian depan ini nggak beda jauh sih, T31, X-Trail T31 dengan T32. Ini kita ada T32, ganti cross member ya, mirip aja. Nah ini dia cross member ya. Ini lower armnya, ada rack steernya. Ini bushing small, kalau ada bushing big, ball joint. Ini yang sering rusak nih bagian-bagian ini, pojok-pojok ini. Nah yang menarik model strutnya ini yang di atas sama lah kayak T31 itu mobil tank person strut pada umumnya. Tapi di sini modelnya ditanam di knuckle-nya, dimasukin. Ini knuckle-nya. Jadi strutnya itu lurus aja gitu kayak asok backer. Dikunci sama baut satu ini. Begitu. Nah itu dia tadi ya. Nih modelnya gini tuh. Jadi strut ini lempeng aja, nggak ada lubang bautnya. Dia masuk seperti sebuah selongsong, masuk ke dalam, lalu dipres, dikunci oleh baut ini. Ini knuckle-nya bentuknya juga beda kan. Jadi untuk T31 dan T32 karena bagian depannya strut fix, jadi tidak ada setelan-setelan untuk chamber. Ya, tidak ada setelan chamber. Mungkin kalau yang T31 karena dia dikasih baut 2 bisa diakalin dengan memasang baut chamber kalau sifatnya ngakalin geometri spring yang kurang oke. Sedangkan kalau T32 nggak bisa dipasangin baut chamber. Jadi fake, dia hanya cuma bisa disetel tuh-nya aja. Tuh, kalau ini tuh doang juga sih. X31 juga hanya tuh yang depan ya. Tuh-nya aja. Ya kalau chamber sebenarnya bisa, tapi nih geser-geserin baut ini aja dikit, nyolong. Chamber ini bisa. Yang T32 juga bisa. Kenapa sih penting banget ngomongin spurring kalau di X-Trail? Ya karena dengan mobil SUV kayak gini, dengan chassis yang monokok, itu sangat sensitif terhadap perubahan geometri kaki-kaki yang mengakibatkan mungkin handlingnya yang akan bermasalah atau kurang nyaman, atau tapak bannya tidak habis dengan rata. Biasanya yang paling sering adalah bermasalah ini bagian belakang. Nah yuk, ini mumpung jajar-jajaran T31 X-Trail, T32. Sekarang kita lihat apa perbedaannya di suspensi belakang. Kita intip aja yuk. Nah nih, full independent dengan shockbreaker yang terpisah. Jadi ini lower arm, lalu ada upper arm, lalu ada springnya ada di arm besarnya. Ini full independent. Nah, ini arm besarnya. Nah, sama kayak Serena C26. C26, Serena C24. Ini arm besar. Lalu ada arm yang atas, ada yang trailing. Dilengkapi dengan stabilizer. Kalau C24 tidak ada stabilizer, walaupun di Jepangnya ada. Dulu Nissan menjual kok aksesoris originalnya. Karena dia independen, dia ada member sendiri di belakang. Sama kayak C24 tuh. Ini membernya. Lalu yang X-Trail T31 gimana? Sama. Tuh, karena platformnya sama. Tuh ya.
Ada sebuah shockbreaker di setiap sisi. Ada upper arm tuh yang aluminium bahannya. Lalu trailing arm yang berbahan steel baja. Lalu ini ada cross member belakang. Nah, dua-duanya Dua-duanya ini menggunakan layout konstruksi yang sama antara T31 dengan T32. Bagian belakangnya apa aja yang bisa setel? Bisa chamber, bisa tuh, bisa caster karena di sininya ada baut eksentris. Ini T31. Nah, ini juga T32 ada baut eksentris. Lalu di bagian arm-armnya itu, itu juga ada baut eksentris di tengah sana. Nah, itu ada eksentris. Kombinasi penyetelan dari baut-baut itu akan mengakibatkan chamber caster tunya bisa sedikit berubah. Nah, itu ada kenapa bentuknya cross membernya begitu? Karena di Jepang dan di Eropa ada varian yang 4 WD. Jadi butuh cross member untuk menopang gardan belakang. Gitulah X-Rail. Jadi platform dari kaki-kaki suspensi kedua mobil ini sama. Hanya beda di bagian depan sedikit dari desain knuckle dan strut. Karena tidak ada T30, padahal T30 punya desain kaki-kaki yang spesial. Jadi nanti aja. Untuk video kali ini bahasannya tadi soal problem engine dari T31 yang kebetulan 2000. Terus tadi ada soal AC T32, nggak cuma T32, semua mobil yang keluhannya kayak gitu kemungkinan itu. Lalu adu canggih sistem suspensi. Jadi C24 keren ya. Kalau T30, T31, T32 pakai konstruksi independen yang model gitu. Serenanya malah cuma C24, C25 udah pakai torsion beam. C26 torsion beam, C27 torsion beam, C28 torsion beam juga. Biar murah sih, karena kan mobil boxy makan biaya buat beli plat bajanya untuk body yang kayak gitu kan lebih banyak. Jadi karena udah costnya buat beli plat chassis, jadi kaki-kakinya standar aja. Gitu. Baiklah, sekiranya itu dulu video soal X-Rail ya. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Nanti kita bikin video lagi. Ya. Semoga terus berkembang. Bye.